wah udah karir bagus, gaji tetap, tiba-tiba resign, ya nggak punya pekerjaan, nggak masalah. Yang penting saya bisa bersama keluarga saya, itu adalah pilihan saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Ada perasaan yang dirasakan ayah sebelum resign. Contohnya dari pengalaman pribadi, kenapa kok sekarang lebih memilih membersamai anak dan istri? Apakah ada pengalaman masa lalu yang mungkin itu membekas? Kalau masa lalu sepertinya iya, ada gitu. Ketika saya tarik benang merahnya, dulu orang tua saya tidak hadir, keduanya di rumah. Bukan ini ya, tidak tidak merawat saya, bukan itu artinya ya, tapi sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja, bapak saya kerja di Lamongan, ibu saya kerja di Surabaya gitu. Akhirnya mereka juga LDM. Dan mungkin ini juga akhirnya meneruskan ke generasi berikutnya. Tuh akhirnya tahu nih, oh ternyata bapak ibuku tuh jauh-jauhan loh, dan itu it's okay, nggak apa-apa. Nah ternyata media sosial, ikut kajian, ikut seminar ataupun ceramah dan lain sebagainya, kita yang sudah berumah tangga itu tinggal bersama, bukan tinggal jauh-jauhan atau berpisah. Kenapa? Karena dengan bersama itu akan hadir sebuah cinta, akan hadir yang namanya rezeki. Tapi tidak disalahkan juga kalau memang itu sudah pilihan bahwa memang harus bekerja jauh-jauhan. Kesininya ternyata saya merasakan secara fisik itu juga capek, sudah kerja kurang lebih 7,5 tahun, kemudian jauh-jauhan juga dengan istri dan anak. Hati saya kayaknya harus menyudahi gitu ya bekerja di sini, dan ditambah lagi dengan lingkungan yang kurang mendukung. Anak saya juga beberapa kali sakit, saya juga 8 bulan terakhir sebelum resign itu juga sakit. Kondisinya memang saya sakit, hasilnya juga pun normal. Dokter juga pernah menyampaikan bahwa hasilnya bersumber dari pikiran gitu. Pikiran apa ya? Pikiran saya mikir rumah tangga saya, istri dan anak, mikirin kerjaan yang ada habisnya, dengan yang kurang support juga di kerjaan. Akhirnya ya saya berdamai dengan diri sendiri, menanyakan ke diri sendiri, dan saya memutuskan untuk resign. Saya ingin hadir untuk istri dan anak saya, rasakan kebersamaan bersama istri dan anak saya di rumah. Dibilang ini keputusan yang berat atau enggak, orang-orang lain menyatakan, wah udah karir bagus, gaji tetap, tiba-tiba resign gitu ya, nggak punya pekerjaan. Menurut saya nggak masalah. Yang penting saya bisa bersama dengan keluarga saya bisa berkaya dari rumah juga, itu adalah pilihan saya. Ayah, tapi semenjak di rumah lebih pusing nggak menghadapi istri sama anak? Gimana ayah? Dibilang pusing, pasti pusing banget. Kenapa? Karena kalau dulu kerja kantoran, daily activity-nya itu jelas. Pekerjaan A, B, C yang dikerjakan hari ini, bikin promosi, bikin activity marketing dan lain sebagainya, itu banyak banget dan tinggal ngarahin gitu. Kalau sekarang mau nggak mau kita lakuin sendiri, dari bangun pagi, sholat subuh, itu sudah sapu pel, siapin makanan apa? Saya masak gitu. Terkadang langsung saya plating nih buat menarik anak-anak saya untuk mau sarapan bareng. Mandiin anak, persiapan anak mau sekolah, jemput anak sekolah, kemudian bermain bersama anak, belum lagi mandiin anak lagi sore. Banyak banget, dan itu full non-stop. Mungkin itu yang dirasain sama istri saya dulunya ketika dia merangkap sebagai istri dan ayah. Tapi sekarang sudah dibagi tugas, jadi ya sudah. Ini saya yang saatnya saya ambil alih, saatnya saya yang menjalankan tugas dan perannya sebagai ayah di rumah. Gitu. Kalau ada orang lain yang bertanya, harus dimulai dari mana ya menjadi seorang ayah yang hadir di rumah? Ya, jawabannya adalah dari diri sendiri. Kenapa? Karena dari diri sendiri itulah yang bisa membuat kita lebih nyaman terlebih dahulu. Kita mengakui bahwa keberadaan kita ada di rumah, kemudian kita bisa melakukan tanggung jawab sebagai ayah di rumah itu. Nah, setelah kita mengakui diri sendiri, setelah kita mengenali diri sendiri, kita isi dengan penuh cinta yang ada dalam diri kita. Barulah kita memberikan cinta itu kepada istri dan anak. Apa dampaknya kalau misalkan seorang ayah itu nggak hadir di rumah menurut ayah Aswar dari pengalaman pribadi? Dampaknya kayaknya banyak banget. Pertama, dari sosok seorang istri.
semua peran dan tanggung jawabnya seorang ayah itu diambil alih. Bayangin, 24 jam dia bekerja untuk dirinya sendiri sebagai istri, sebagai ibu gitu ya, dan juga merangkap sebagai seorang ayah atau sebagai kepala rumah tangga. Nah, di situ pasti rasanya bebannya besar banget. Rasa capek itu pasti. Kenapa? Karena satu, mengurus anak yang lagi aktif-aktifnya. Kedua, mengurus rumah tangga, entah itu sapu, pel, cuci piring, setrika mungkin ya, masak dan lain sebagainya. Ketiga, harus antar jemput anak ketika anak harus sekolah. Dampak yang terhadap anak tentunya pada emosi, pada traumanya gitu. Kenapa? Karena tidak hadirnya seorang ayah. Dan yang saya rasakan, anak saya nih, pernah nih saya diskusi sama istri saya. Ayah, Kanaka ini udah nggak pernah ngumpul lagi gitu semenjak ayah sudah ada di rumah. Lah, kok bisa? Kenapa gitu? Kita nggak tahu nih jawabannya apa. Ternyata waktu kemarin saya ikut ada seminar gitu ya di Jakarta, ternyata ada dampak emosi yang terkait penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah ngompol. Itu dibahas dalam seminar itu. Ternyata ngompol itu adalah salah satu bentuk kecemasan seorang anak yang tidak merasakan kehadiran seorang ayahnya di rumah, merasa tidak aman, merasa tidak hadir lah. Anak ini merasa cemas, kok ayahku nggak ada, kok ayahku jauh gitu. Akhirnya emosi itu terpendam dalam tubuhnya, sehingga secara tidak sadar bahwa itu adalah salah satu bentuk emosi dari seorang anak. Nah, ternyata setelah saya resign gitu ya, saya full ada di rumah, si Kanaka ini hampir sama sekali tidak pernah ngompol. Jadi menurut Ayah Aswar, setelah mengalami dua macam kehidupan, yang satunya LDM bersama istri dan anak-anak ya, 3 tahun jauh dari rumah, kemudian sekarang memutuskan resign dan membersamai anak-anak di rumah. Memang bedanya apa sih? Kan bisa aja sama-sama LDM kondisinya, tapi tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali pulang ke rumah, itu kan juga bisa menjadi ayah yang hadir. Ya, bedanya itu sangat signifikan. Yang pertama, kalau waktu pekerja kantoran, karena saya adalah pekerja kantoran yang beda kota gitu ya dengan istri dan anak, pastinya untuk komunikasi itu susah banget gitu. Kenapa? Karena hanya video call. Video call itu hanya jam tertentu. Mungkin pagi hari setelah mereka mandi, sarapan itu saya bisa untuk video call. Kemudian malam menjelang tidur baru video call. Jadi hanya terbatas waktu untuk komunikasi. Terus kemudian yang kedua, untuk tatap muka, paling enggak itu ya kayak orang-orang yang pekerja rantauan, jadi PJKA, pulang Jumat kembali Ahad gitu. Jadi sangat singkat banget waktunya, paling tidak hanya 1 malam di rumah gitu. Karena apalagi kalau yang seperti saya gitu ya, naik bis atau naik kereta gitu ya, untuk yang low budget ya pastinya ya waktu perjalanan itu sangat lama di jalan. Jadi memang tidak bisa membutuhkan waktu yang cepat gitu. Jadi itu yang sangat dirasakan. Nah, sedangkan saat ini saya sudah ada di rumah, itu memang benar-benar beda banget. Hampir 24 jam lebih itu anak bersama ayahnya. Kenapa? Karena sedikit-sedikit ayah. Saya nggak tahu, mungkin karena 3 tahun lebih tinggalkan oleh saya sendiri. Mereka kehilangan sosok ayahnya yang tidak hadir bersama mereka. Saat makan hanya ditemani oleh ibunya, kemudian mandi bersama ibunya, bermain juga bersama ibunya. Jadi saat ini sudah waktunya saya membayar semuanya gitu. Jadi mereka tiba-tiba lengket gitu sama saya. Mau kemanapun pokoknya diingat pertama kali ayah. Bangun pun ketika saya lagi bersih-bersih di depan rumah gitu atau apapun, yang dicari ayahnya. Jadi sangat beda banget gitu antara sebelum saya resign dan sudah saya resign. Itu bedanya. Kalau ada tawaran pekerjaan yang lebih menjanjikan dan mungkin gajinya 3 digit atau 2 digit tapi banyak kali dari kemarin, ayah mau nggak nerimanya? Diambil nggak ya? Kayaknya nggak deh gitu. Karena saya udah putusin, saya akan fokus untuk kerja dari rumah, dalam artian berkarya dari rumah bersama istri, bersama anak, dan lebih apa ya? Lebih enjoy aja lah di rumah gitu. Karena kalau saya dan istri itu
pengennya kerjanya effortless lah gitu, yang keberlimpahan tuh datang dengan sendirinya. Jadi lebih fokus aja sama usaha yang saat ini gitu ya, seperti pasar sayur, kemudian ada minuman ayah kaya, sama Omas Varga, tools access bar gitu ya, merilis emosi, trauma, luka yang ada diri sendiri, supaya kita lebih banyak berkontribusi terhadap teman-teman yang ada di sekitar kita gitu. Ada nggak tips untuk ayah-ayah yang lain, baik ayah yang sudah hidup serumah dengan anak-anaknya maupun ayah yang jauh-jauhan dengan keluarganya untuk hadir? Itu tipsnya apa saja? Kalau menurut versinya ayah kaya itu kan, seorang ayah itu ada dua ya, dalam artian dari sisi pekerjaan. Pertama, pekerjaan sebagai ayah, peran ranah luar domestik sama ranah dalam domestik. Luar domestik itu yang pekerja kantoran gitu ya, yang dalam domestik itu pekerja rumahan gitu. Sebenarnya dua-duanya ini adalah pilihan seorang ayah gitu. Untuk jauh-jauhan atau dekat-dekatan itu juga pilihan dari seorang ayah. Kalau tadi ditanya tips, ya paling simpel yang pertama, hadir di setiap waktu istri dan anak itu membutuhkan. Kemudian yang kedua, jaga komunikasi, selalu menanyakan gitu ya, kabarnya istri, kemudian perasaannya istri, kabar dan perasaannya seorang anak itu kayak gimana. Kemudian yang ketiga, ya teman-teman harus sadar diri gitu, dengan tanggung jawab dan peran sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, apakah sudah dijalankan dengan baik. Itu kenapa? Karena itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak atas sharingnya ayah kaya hari ini.